mukamu di depan mukaku. Benar-benar kuusir dia, kuusir, jangan sampai di table sini, aku bilang. Saking aku jijiknya. Aku tuh tipe orang yang kalau aku sayang banget. Aku tuh sayang banget sama dia dulu. Kalau nggak sayang, nggak mungkin dia aku bawa ke Jakarta, aku bawa merantau, aku buat jadi sukses, aku buat jadi something gitu loh. Cuma aku tipe orang, kalau udah sekali kamu ngecewain aku masih oke. 2 kali masih oke juga. Kalau udah 3 kali, sorry to say, ya, nggak ada lagi kamus dalam kehidupanku untuk baik sama kamu. Jadi dia sampai ketiga kali, dia kayak begitu, aku udah enough gitu loh. Makanya pas dia ketangkap lagi, dia minta tolong sama aku, yang untuk keempat kali untuk dekat sama aku cuma kasih nomor pengacara. Aku bilang nggak mau, aku nggak mau ngurusin dia lagi. Tiba-tiba aku dapat omongan, katanya waktu pas dia ketangkap aku nggak mau ngurusin dia. Cantik kuku mama, mana ada cantik tuh. Kalau lihatlah kuku kayak begini bentuknya. Nanti tunggu pulang Indonesia aja, mahal sih buat kuku. Kawan toksik Kak, iya. Cika tuh tahu banget karakterku. Cika tuh tahu banget karakterku. Aku tuh tipe orang yang kayak kumpul, kayak apa, aku nggak suka ngomongin orang. Aku sayang sama anak-anakku semua tuh, sama teman-temanku. Aku sayang. Kalau aku udah sayang banget. Ya. Tapi jangan pernah sekali aja ngecewain aku. Eji tuh paling tahu. Eji tuh tinggal sama aku dari tahun 2016, ya. Eji tuh dari 2016 ikut aku. Eji tahu banget karakterku seperti apa. Aku kalau udah sayang sama orang, sayang banget. Tapi jangan pernah buat aku jadi benci, kecewa. Makanya Eji tuh dari 2016 cuma sekali dia buat aku marah. Ya, zaman dulu aku pernah ceritakan zaman kita dulu masih zaman tinggal di Batam. Tiba-tiba dia, namanya Eji masih kecil waktu itu, masih bodoh kan. Tiba-tiba itu cowok yang suka sama aku dikenalin sama temennya Pewong, pergi party mereka ngerem bareng. Aku lagi tidur, bangun aku mereka udah nggak ada. Sabar ya mak, tuh Amoy tahu semua, yang pokoknya orang-orang yang kenal aku pasti tahu dengan karakterku. Aku tuh paling anti ngomongin orang, paling anti cari masalah sama orang lebih dulu. Nggak pernah mau siapapun orang ngomongin ini, aku nggak mau. Aku tutup telinga aja gitu loh, tutup telinga, tutup mulut aja. Aku denger ya udah, sebatas denger aja. Aku nggak mau ngomongin orang. Kamu itu tahu kalau aku udah benci sama orang, kayak misalnya sama Karin tuh, aku jijik banget sama dia. Kalau ada yang mau nyampein sama dia, sampein aja, nggak apa-apa, ya, nggak takut aku. Kayak sama Karin tuh, aku udah jijik banget sama dia, jijik sejijik-jijiknya. Sama dia kayak Repa, karena aku gini tipe orang, kau mau ngelonte kayak jungkir balik kayak atau apa kayak, it's okay for me, ya. Gua nggak masalah, itu hidup lu sendiri gitu loh. Mau lu kenapa pun ya itu hidup lu yang nanggungnya gitu. Tapi kalau misalkan ke orang udah narkoba, udah halu-halu, ya, terus nganggap teman-teman yang lain tuh udah kayak sampah kayak apa, udah, walaupun dia benci sama temanku bukan sama aku gitu ya, kayak nganggap temanku sampah atau apa, lu udah, aku udah nggak mau, jauh-jauh lu dari hidup gue. Jadi aku tipe orang yang seperti itu guys. Aku nggak pernah mau ngurusin kehidupan orang, nggak pernah mau tahu kehidupan orang lain gitu kan. Aku tahu, aku cukup dengar, udah gitu loh. Mulutku nggak untuk harus yang berbicara keluar kesana sini, nyampein lagi kayak apa namanya, kayak misalkan kayak si A ngomongin si ini ya, terus kesampein lagi ngadu-ngadu remah. Nggak pernah, nggak ada sejarah dalam hidupku. Aku tidak pernah mencari masalah sama orang terlebih dahulu. Kalau orang nyari masalah sama aku sering banget dari dulu. Iya, kalau Reva itu sampah. Reva itu sampah. Kalau Reva itu sampah, kalau Karin itu menjijikkan. Kalau sama Neng Olin Davina Mira masih sayang kak. Kalau Olin tuh aku nggak pernah punya masalah ya, walaupun dia pelit sama aku. Wah, nggak sama aku sih, sama yang lain semuanya juga pelit gitu. Tapi sama aku pernah nggak ya ditraktir sama Olin ya, walaupun cuma makan gitu, kayak nggak pernah deh. Cuma dia ya udah, dia orangnya kan lempeng kan, mau dikatain apa kek, dibully apa kek lempeng. Dan dia tipe orang yang mau denger. Di saat aku nasihatin dia dengar. Nah itu poinnya Alin, karena dia sarjana juga, sarjana ekonomi atau apa gitu kan. Dia sarjana juga, berpendidikan juga, dan pergaulan dia juga luas. Jadi nggak pernah punya masalah sama Olin gitu loh. Cuma ya kayak begitu anaknya, agak pelita.
Adelia Rahajang. Oh, kalau tuh anak mah baiknya luar biasa. Anak-anak Kalimantan tuh baik-baik, guys. Kalau yang baik ya. Amoy, Adel, Dira, Mak Baby, Jihan. Baik-baik. Anak Kalimantan yang anjing itu cuma yang perempuan itu Dira. Ada namanya Dira. Kalau misalkan mau sampein deh sama Dira. Ya, Dira Holik namanya. Sampein. Kau dibilang Gaby anjing, dia aku maki di Damaria. Dia negor aku bilang kayak gitu. Kau siapa ya? Sorry, aku bilang, aku gak kenal lonte sampah kayak kau. Aku bilang, aku gak kenal lonte sampah kayak kau. Saking aku bencinya sama dia. Dira Rahajeng mah enggak, Dira Rahajeng mah baik. Dira Holik. Diano, oh kalau Diano jangan tanya. Diano itu tiba-tiba, Diano, Kiki ya, Kiki ZR, Makassar. Itu tiba-tiba tuh, Mak, cek rekening. Nggak pernah aku pinta loh, ya. Itu anak ya, Diano, Kiki ZR. Itu anak-anak bener yang tiba-tiba kayak Kiki ZR itu walaupun kayak cuma setahun pas lebaran. Itu pasti setiap puasa tuh tiba-tiba, Mak, aku kirim nggak banyak. Katanya nggak banyak, dia bilang kayak gitu kan, ini THR. Kalau Diano tuh, mau makan apa, aku nggak boleh bayar. Mau pergi kemanapun, mau makan, setiap mau bayar, nggak usah katanya. Dia tetap nggak mau aku bayar, nggak mau aku bayar. Itu anak Diano tuh. Makanya aku sayang banget sama dia itu. Nurut lagi. Dia kasih tahu gini, oke mak, mau ngapa-ngapain pun nanya. Mau beli tas nanya, mau beli baju nanya, mau beli tanah nanya, mau bangun rumah nanya. Mak, aku gimana mak? Oh, dokter bagus itu juga ya. Aku banyak kenal dokter ya. Aku banyak kenal dokter. Dokter yang nggak fake, ya. Dokter yang nggak fake. Dokter yang bener-bener yang friendly itu cuma dokter bagus Yana. Andrew almarhum. Andrew mana? Peres, males jalan. Dipuji bilang peres. Nanti aku bilang buruk-buruk. Tapi emang beneran guys. Aku gak bohong. Dokter bagus tuh satu-satunya dokter yang aku kenal gak fake. Kapanpun kayak misalnya kayak aku minta tolong ya. Beb, nanti bantuin ya buat acara Miss Queen gini. Oke. Beb, aku mau ini. Aku treatment sama dia gak pernah bayar sepeser pun. Gak pernah setiap kau mau apa? Malah dia yang terus. Sini ke rumah. Mukamu harus dipermak, harus diginiin. Harus dipermak, ya. Kalau mau ditotalin sekali treatment sama dia itu puluhan juta, guys. Tapi dia nggak pernah minta bayaran sepeser pun sama aku. Nggak pernah fake. Nggak pernah kayak depan kita tuh, halo, nggak, ya. Dokter yang aku kenal nggak fake yang baik cuma dokter bagus sama dokter Irma. Dokter gigiku. Kalau sama dokter Irma tuh kita ngakak-ngakak bareng, curhat bareng, ketawa bareng, ya. Setiap aku mau treatment, mau ini ngurusin gigiku atau apa, mau bayar nggak usah katanya, nggak usah bayar. Itu banyak dokter yang aku kenal, tahu sendiri kan, temanku dokter tuh banyak. Temanku dokter tuh banyak guys. Mulai dari dokter ular, dokter fake, dokter cabul, dokter gila. Nah dokter gila dokter bagus. Dokter bagus tuh dokter gila. Makanya kenapa aku sama dia tuh bener-bener kayak sayang banget. Sampai queen-queenku semuanya ya. Sampai queen-queenku semuanya. Setiap mau treatment, permak muka ini dong, muka si ini, muka anak ini, kayak gitu kan. Oke, bilang kayak gitu. Oke, dipermak semuanya. KD mana? Kalau KD itu dia anaknya agak ngeyel, tapi dia baik. Kalau dia sayang sama aku minta pertolongan apapun cepet. Ini dong, oke mak. Itu dong, oke mak. Cuma anaknya agak suka ngeyel, itu yang aku bencinya sama KD. Dokter gila. Iya, dokter bagus tuh dokter giling. Kita kan suka giling-giling. Dokter gila bukan berarti sakit jiwa ya. Dokter gila yang dokter tapi di saat kita bareng itu dia tidak mencerminkan dia dokter, ke pasien-pasiennya semua kayak temen. Makanya kita selalu bilang dokter giling. Karena fun gitu loh. Orang yang datang ke treatment ke kliniknya dokter bagus nggak pernah bosen guys.
Mau sampai berjam-jam, aku kadang-kadang dari siang sampai ke maghrib, sampai ke malam, sampai jam 7 baru pulang. Karena di kliniknya dia dokternya itu bersahaja, dia sama semua pasiennya benar-benar kayak temen gitu loh. Aduh, pegel. Iya kan, hamil Kak Gaby, sialan hamil. Hidup itu bukan tentang bagaimana kamu memberi, bagaimana kamu diberi, ya. Jadi hidup itu tentang gimana kamu baik sama orang, tapi nggak yang minta imbalan balik. Lagi hamil kayaknya. Sialan. Kau harus siap-siap ya, mukaku banyak nih harus dipermak nih. Lemak-lemakku tuh. Tuh ya. Kalau Keisha gimana Mak? Keisha itu baik, anaknya nurut. Kalau Keisha, kalau untuk misalkan Keisha itu tipe orang yang dia nice ke semua orang. Dia nice ke semua orang, tapi dia tidak mau terlalu berteman kayak deket sama banyak orang. Dan Keisha sama aku tuh sama. Kalau misalkan kita udah nggak suka itu, tapi kalau Keisha masih bisa fake ya. Kalau Keisha itu kalau nggak suka sama orang dia masih bisa pura-pura. Oh iya yes kayak gitu. Aku kenal Mak Gaby itu baik tuh dari Amo itu. Kalau Keisha tuh, aku bilang sama Keisha gini, kau bisa ya, kau bisa ya depan orang yang kau nggak suka, tapi kau pura-pura nggak suka. Udah nggak apa-apa katanya, biar nggak panjang masalahnya. Dia tipe orang kayak begitu Keisha. Kalau aku nggak bisa, kalau aku udah nggak suka aku tunjukin. Kalau Keisha itu masih bisa, oh iya masih bisa berteman gitu loh, masih bisa berteman. Padahal dia udah nggak nyaman sama orang itu gitu loh. Itu karakternya dia. Iya tahan sakit, jangan nangis pokoknya. Kalau ngeluh sakit aja hajar. Ibarat kalau tangan kiri memberi, jangan biarkan tangan kanan tahu. Bener. Jadi nggak usah ngebahas tentang kayak kebaikan orang A, B, C, Z. Aku nggak pernah nge-share kebaikanku ke orang itu, orang lain, siapapun itu gitu ya. Hanya orang-orang yang mengenal aku dan orang-orang yang ngerasa seperti itu yang mungkin yang tahu gitu loh. Aku nggak mau nge-share ke orang lain, kayak misalkan kayak aku ngasih orang kado mahal ya. Aku ngasih orang itu bukan kado-kado receh loh. Aku ngasih orang tuh kayak tas Balmain, kayak Balenciaga, baju Balmain, tas LV ya. Aku nggak kaleng-kaleng, nggak ngasih orang tuh barang-barang Thailand, barang-barang KW, enggak. Cuma aku nggak pernah mau ngungkit. Cuma orang yang kadang-kadang ngasih aku cuma kayak baik sama aku, ngasih makan, ngasih apa aja, diungkitnya dari A sampai Z. Diomongin dari pagi ketemu pagi, diomongin sampai beda-beda benua. Itu orang ya, itu orang. Tapi aku nggak pernah ngerasa diri aku baik. Aku bukan orang baik, tapi selagi aku mampu, selagi aku bisa, ya udah. Kalau aku sayang sama orang, apapun aku kasih, asal lu jangan minta nyawa gue aja gitu loh. Asal lu jangan minta nyawa gue aja, nyawa gue, nafas gue jangan lu pinta, karena itu butuh gue buat kerja, buat bernapas, buat hidup. Tapi kalau gue sayang sama orang, ya, gue kasih tuh, ya, tas LV gue, YXL gue, Balenciaga gue, ya, Balmain, apa semuanya gue kasih. Nggak ada gue ngasih barang KW-KW, barang-barang Thailand tuh nggak ada dalam hidup gue. Makanya Ola tuh kenapa aku sayang banget sama Ola dan Ola sayang banget sama gue. Ola tuh nggak pernah minta lo sesuatu, tidak pernah minta apapun. Setiap dibawa ke mall, lah mau apa pilih. Enggak Kak, nggak usah. Harus aku yang milihin sesuai sama badannya, aku ambilin, aku pilihin. Nih, baru dia mau terima.
Mulut banci ini susah ya mak. Iya, makanya aku ya udah, aku tuh nggak mau nge-share aku pernah baik orang sama orang kayak apa, bagaimana, nggak, biarin aja. Orang mau jahatin aku, ngejelekin aku, it's okay. Orang mau bilang aku numpang hidup kesana sini, kalau misalkan kayak pergi kemana-mana tuh cuma bisa numpang dan makan, ya udah nggak apa-apa. Kan aku kan yang penting kan ibarat katanya mereka nge-share di saat mereka ngasih kebaikan ke aku, tapi aku kan nggak perlu nge-share di saat aku ngasih kebaikan ke mereka. Jadi yang tahu ya udah hanya mereka, hanya Tuhan sama orang-orang sekitar yang benar-benar mengenal aku, orang lain itu gitu loh. Jadi nggak pernah nggak kalian lihat aku tiba-tiba nge-share, cucol loh, aku kasih tas Balenciaga, cucol loh, aku kasih tas LV, cucol loh, aku kasih baju Balmain, cucol loh, aku kasih tas YXL, cucol loh, aku kasih tas Coach, cucol loh, aku kasih ini. Nggak pernah kan? Tidak pernah. Malah aku selalu bilang, kalau aku ngasih sesuatu jangan di storyin ya. Jangan di videoin ya. Lah barusan kau share suka kasih barang-barang branded gimana sih? Goblok, itu bukan nge-share ya. Gue ngomong, tapi ada gak gue sebutin orangnya? Ada gak gue mention orangnya? Lu kalau goblok itu gak usah dipiara ya. Tai itu diberakin keluarin kloset, jangan lu makan biar nggak goblok. Kemarin aku sempat ke rumah kakak Gebi sama Kedi ambil kamera, katanya disuruh sama kak Gebi. Iya. Oh kemarin kamu ke Bali? Iya ada kamera, aku suruh Kedi coba kau pakai aja dulu, aku bilang. Di Rara Hajeng berantem sama Karin Elvin. Iya, karena emang Karin Elvin tuh sampah. Mama nanti kasih aku pembesar kentong aja ya mama. Kentong kau udah besar Cika. Mau digedein kayak apa nanti susah kau ngejepong. Iya make upin itu. Oh, yang Miss oh iya yang Miss Grand ya. Kak, Thailand emang ngomong-ngomong juga ngasih apa sih tuh? Itu dulu. Ini sampah nih, dia akun bodong seseorang itu. Nanti direkamnya ini omongan, terus disampai-sampein. Nah, kena blok kan lu kan? Kak Diraholik baru lahiran. Loh kak, emang urusan gue. Dia mau lahiran kek, dia mau mati kek, bukan urusan gue. Aku kan female spesial. Topa. Aku teman Kedi, teman pertama aku pas di Bali, Kedi. Kamu tinggal di Bali sekarang? Alin tuh baik banget dari dulu. Cuma aku pernah satu kali marah sama dia waktu pas dulu banget ya. Pernah aku pinjam duit sama dia 5 juta. Aku bilang seminggu deh paling lama cur. Aku bayar. Terus alasannya aku lagi nggak ada duit. Dia bilang kayak gitu. Kan seorang Alin Lee kan nggak mungkin nggak ada duit kan. Itu doang sih. Tapi aku ngomong sama dia, iya aku pernah sama kau, bilang kau pelit sama aku bilang, aku pinjam duit 5 juta kau nggak bilang nggak ada duit. Masa sih katanya, perasaan nggak ada deh, dia lupa tuh. Ada, aku bilang kayak gitu, pernah aku kayak gitu. Tapi kau nggak pinjamin, aku bilang kayak gitu. Iya sorry lah cur katanya. Tapi dia baik banget, dia tuh sering ngasih aku duit diem-diem. Tiba-tiba cur, aku nggak bisa ngasih banyak, cek rekening, tiba-tiba ditransfer 5 juta, transfer 3 juta, aku nggak pernah minta loh, nggak pernah minta sama sekali. Tiba-tiba tuh ditransfernya 5 juta. Uang jajan loh, bener-bener aku gak pernah minta sama sekali. Itu Alin. Dan dia gak mau di-share kayak dia transfer aku atau ngasih aku sesuatu, dia gak mau di-share. Intinya kalian kalau Mak Gebi ngomong, diam aja, jangan dilawan. Sejam juga udah lupa dia balik lagi. Iya. Aku tuh Cika tuh tahu tuh. Aku tipe orang kalau aku marah kayak aku marah nih popot. Makanya aku kalau marah tuh mulutku jahat. Kalau aku marah masih ngoceh, berarti aku masih sayang.
Itu ya. Kalau aku marah, aku udah diem, berarti aku udah benci. Makanya, kalau misalkan kalian ngelihat aku marah, aku diem, itu berarti aku benci. Aku lebih baik ngindar gitu, benci gitu loh. Tapi kalau aku marah, aku merepet, itu aku berarti masih sayang. Tanya KD, KD tuh gimana ku anjing babiin. Eji tuh gimana ku anjing babiin, ya. Kayak gitu, tapi kayak cuma sebentar, kayak 30 menit, sejam itu udah, baik lagi. Tiba-tiba nanti, makan ini yuk, pergi ke sini yuk. Kayak gitu. Cevita centil gimana kak? Aduh, itu tuh bisa dibilang malaikat tanpa sayap dia itu. Walaupun diam kayak gitu ya, dia lagi bokeh aja, dia nggak punya duit aja. Kalau misalnya aku lagi nggak ada duit ya, cie gue nggak ada duit kayak gini. Gue ada duit segini kak, kita bagi 2 ya. Lu butuh berapa? Gue kasih ini ke lu, gak apa-apa, gue megang kayak cuma 2 juta, 3 juta. Kayak begitu. Itu Cevita. Ola apa kayak gitu, Ola juga ada duit tabungan Ola tuh banyak loh. Jangan salah kalian ya. Kalau nggak ada duit, ayo kakak nggak ada duit lah, pakai duit Ola aja dulu. Tuh Ola. Miss Ajeng gimana kak? Aku nggak dekat sama dia. Bahas Tasya dong. Kenapa harus bahas Tasya? Aku nggak pernah punya masalah sama Tasya. Bahas Miss Ajeng, mau ngapain bahas Miss Ajeng? Aku nggak kenal dekat. Aku kenal sama Ajeng tapi nggak dekat, nggak berteman. Nggak berteman yang dekat banget, yang intens atau kayak ngobrol sering. Kita ketemu ya kalau pas acara bareng, tiba-tiba ketemu di tempat, ya udah kayak gitu doang. Kalau Oli gimana mah? Aduh, Oli mah the best deh. Oli tuh diajak nangis bareng bisa, diajak ketawa bareng bisa, diajak gila-gilaan bisa, diajak lucu-lucuan bisa, bercanda kita nggak pernah baper-baperan. Kalau misalkan kayak tiba-tiba kalau misalkan kayak dia gue mau masakin ini Til, gue lagi pengen masak ini, diturutin. Tapi dia juga harus kayak begitu, ke aku juga harus diturutin omongan dia. Lu nanti pulang ke Bali kayak waktu harus masakin gue ini, harus masakin ini. Iya. Tiba-tiba gue maunya besok. Kenapa nggak lusa sih atau ini nggak mau? Gue maunya besok, harus diturutin. Cuma kalau tanya baik, aduh, itu dia tuh the best. Ada Oli, ada Ola, Oli, Olin. Nggak bingung lah. Jelas beda. Chinese semua temennya. Teman siapa Chinese semua? Kalau kayak Dima udah dibahas tadi. Kak, teman paling dekat siapa? Kalau teman paling dekat banyak lah. Yang paling dekat banget itu Ola, otomatis. Yang 24 jam sama aku. Ola, Naya, itu Naya tuh best friendku, saudara tapi best friend juga. Dari kita SMP sampai sekarang. Dia nggak pernah mau muncul di permukaan. Tapi itu the best support systemku. The best support systemku dia. Naya, Ribda ya. Ola, Naya, Ribda, Cevita, Oli, Meita, Z, Udun. Itu benar-benar deket banget ya. Ezi, KD, Alin. Terus siapa lagi ya? Banyak sih, tapi yang paling dekat itu, yang benar-benar paling dekat itu Ola, Naya, Ribda, Oli. Itu yang benar-benar paling dekat banget. Cevita, iya tuh 5 orang tuh yang benar-benar deket banget. Udun gimana kak? Udah disebutin tadi. Ya yang deket, teman dekatku itu siapa aja. Kalau Udun tuh siap tempur. Temen yang siap tempur.